Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Rendiko Jevaduha Retnowinda Astuti yang ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang akan dibacakan oleh Retnowinda Astuti. Islam dan isu-isu kontemporer. Liberalisme. Liberalisme merupakan paradigma berpikir dan kebudayaan yang tengah menjadi mainstream dunia, di mana atmosfer berpemikiran maupun konstelasi kemanusiaan kontemporer didominasi paradigma liberal ini. Berbagai perubahan yang melahirkan idom-idom global seperti kebebasan pers, pasar bebas, serta demokrasi nampaknya tidak dapat dilepaskan dari liberalisme sebagai titik tolaknya. Idom-idom tersebut secara imperatif memaksakan perubahan ini berbagai kawasan di dunia. Hak-hak eksklusif kelompok tertentu sebagai pemegang otoritas kekuasaan untuk menentukan berbagai kebijakan dan tata aturan yang diwariskan secara turun-temurun digugat semesti mengatasnamakan Tuhan. Ini dikarenakan adanya kebutuhan setiap individu untuk ikut serta membentuk tata aturan dan nilai yang mengatur diri mereka sendiri. B. Pluralisme. Pluralisme berasal dari kata plural yang berarti jamak atau lebih dari satu. Pluralis yaitu bersifat jamak atau banyak. Pluralisme adalah hal yang mengatakan jamak atau suatu kebudayaan, berbagai kebudayaan yang berbeda-beda di suatu masyarakat. Dalam kamus teologi, pluralisme adalah pandangan filosofis yang tidak reduksikan sebagai sesuatu pada satu prinsip terakhir, melainkan menerima adanya keragaman. Pluralisme dapat menyangkut bidang kultural, politik, dan religius. Pluralisme adalah upaya membangun tidak saja kesadaran bersifat teologis, tetapi juga kesadaran sosial. Pluralisme adalah keberadaan atau toleransi keragaman etnik atau kelompok-kelompok kultural dalam suatu masyarakat atau negara, serta keragaman kepercayaan atau sikap dalam satu badan kelembagaan dan sebagainya. Pluralisme adalah bentuk kelembagaan di mana penerima terhadap keragaman melingkupi masyarakat tertentu, atau di mana secara keseluruhan pluralisme melindungi kesetaraan dan menumbuhkan rasa persaudaraan di antara manusia, baik sebagai individu maupun kelompok. Pluralisme menuntut upaya untuk memahami
lain dan kerjasama secara untuk memahami pihak lain dan kerjasama mencapai kebaikan bersama. Akan dilanjutkan oleh Rendiko. Dipersilahkan. Pluralisme adalah bahwa semua manusia dapat menikmati hak dan kewajibannya setara dengan manusia lainnya. Kelompok-kelompok minoritas dapat berperan serta dalam suatu masyarakat sama seperti peranan kelompok mayoritas. Pluralisme dilindungi oleh hukum negara dan hukum internasional. C. Radikalisme. Radikalisme merupakan paham atau aliran yang menginginkan ubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Esensi radikalisme adalah konsep sikap jiwa dalam mengusung perubahan. Apabila dilihat dari sudut pandang keagamaan, dapat diartikan sebagai paham keagamaan yang mengacu pada pondasi agama yang sangat mendasar dengan fanatisme keagamaan yang sangat tinggi, sehingga tidak jarang penganut dari paham atau aliran tersebut menggunakan kekerasan kepada orang yang berbeda paham atau aliran untuk mengaktualisasikan paham keagamaan yang dianut dan dipercayainya untuk diterima secara paksa. Adapun yang dimaksud dengan radikalisme adalah gerakan yang berpandangan kolot dan sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka. Sementara Islam merupakan agama kedamaian, Islam tidak pernah membenarkan penggunaan kekerasan dalam menyebarkan agama, paham keagamaan, serta paham politik. Dari berbagai definisi, maka dapat dikatakan makna radikalisme yaitu pandangan atau cara berpikir seseorang yang menginginkan peningkatan mutu, perbaikan, dan perdamaian lingkungan multidimensi hingga semua lapisan masyarakat dapat hidup rukun dan tentram. Perkembangan pemahaman terhadap radikalisme itu sendiri mengalami pelencengan makna karena minimnya sudut pandang yang digunakan. Masyarakat umumnya hanya memantau apa yang kelompok-kelompok radikal lakukan, dalam garis miring, dalam hal ini praktek kekerasan, dan tidak pernah berusaha mencari apa yang sebenarnya mereka cari, garis miring perbaikan. Hal yang dilakukan oleh pihak pemerintah hingga praktis serupa pun pendiskriminasian terhadap paham yang satu ini tak dapat dilakukan. Demikian presentasi kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata dari kelompok kami, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.